skripsi itu seperti apa. Kadang karena selama ini kan kita TA1 kadang tertutup, jadi nggak ada yang tahu. Akhirnya mereka nggak pada saling belajar dengan temennya itu. Sebenarnya hal kayak gini harusnya bisa terbuka aja, bisa ditonton oleh siapa. Karena ini yang menyebabkan saya bayangin ada yang skripsi lama banget baru TA1. Setelah TA1 ada yang bayangin 2 tahun baru TA2. Ngapain itu? Takut katanya. Nah, karena TA2 kayak misteri kan, karena nggak pernah bisa ditonton kan. Saya udah usul berapa kali sebenarnya ujian TA1 TA2 boleh ditonton karena supaya mahasiswa bisa belajar. Ada yang takut bayangin 2 tahun. TA1 karena TA1 boleh nonton. Nah ini yang statistik kadang. Maka ini sekarang saya coba yang bimbingan saya bolehlah. Ini saya rekan nanti Anda saya tonton apa seremnya si TA1 sampai lama banget ini. Terus nanti TA2 besok mungkin saya juga akan coba. Akan saya minimal ditonton oleh bimbingan saya sama DPA saya. Karena saya nggak ingin DPA saya lulusnya lama sama bimbingan skripsi saya lulusnya lama itu. Ini juga yang magang juga sama ini. Sekarang kan saya minta juga untuk penilaian saya minta ada presentasi juga mulai saya ingin ditonton oleh adik-adiknya supaya jadi bisa belajar lah. Nah silakan Anda sekarang tampilkan nanti semaksimal mungkin nanti ada nilainya. Jadi kalau di ini posisinya saya bukan bimbing tapi penguji ya, tapi penguji tunggal. Karena TA1 itu pengujinya ya pembimbingnya. Nah, jadi kalau TA2 beda ya karena ada penguji 2 tambahan itu jadinya. Ya, oke silakan. Tarita Anda mulai sakin waktunya kira-kira ya 20 menitan untuk presentasi ya maksimal 30 menit lah. Nanti sisanya untuk diskusi tanya jawab itu. Ya, oke silakan. Tarita dimulai. Izin share screen ya, Prof. Oke ya silakan ya. Maaf, Prof, sebentar. Ada masalah apa? Kanvas saya sepertinya tidak bisa dibuka sebentar ya, Prof. Laptop pindah pakai HP bisa enggak? Karena di overlay bisa dibuka di HP loh ya. Oh iya, sebentar. Soalnya kalau ada trouble, kalau semua saya kan semua cloud kan, overlay itu cloud, collab-nya cloud, jadi nggak usah khawatir kalau kayak tadi ada yang laptopnya rusak, HP-nya yang penting nggak rusak. Kalau semua rusak, ya cari pinjaman. Karena semua di cloud itu pinjam bisa. Kalau zaman dulu kala nggak bisa, laptopnya rusak, sudah bingung. Kalau ini semua serba di cloud, jadi Anda ini sepertinya sudah bisa, Prof. Oh sudah ya, oke silakan. Kalau enggak nanti boleh. Saya ini join 2 saya. Baik, Prof. Kadang join 3 apa ini karena kadang saya butuh kemudian. Ya oke silakan sudah bisa. Silakan sekitar tadi ya antara 20 menit 30 menit bisa diselesaikan. Nanti setelah itu kita akan pakai untuk diskusi. Oke silakan. Baik, Prof. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rencana penelitian tugas akhir saya yang berjudul penerapan metode Neural Hierarchical Interpolation for Time Series atau NHITS dalam peramalan harga emas di Indonesia. Penelitian ini saya fokuskan pada peramalan harga emas harian di Indonesia yang pergerakannya cukup fluktuatif dan kompleks. Karena itu, saya mencoba menggunakan metode NHITS sebagai pendekatan deep learning untuk melihat kemampuannya dalam menangkap pola data time series, khususnya untuk horizon peramalan yang panjang. Baik, untuk latar belakangnya, emas dikenal sebagai safe haven aset dan sering dijadikan instrumen lindung nilai, terutama ketika kondisi ekonomi tidak stabil. Di Indonesia sendiri, pergerakan harga emas juga cukup relevan karena berkaitan dengan inflasi dan stabilitas moneter.
Namun harga emas itu fluktuatif, cenderung non-linear, dan volatil. Selain itu, dia punya dinamika multi-horizon yang artinya pola jangka pendek dan jangka panjangnya itu bisa berbeda. Nah, kompleksitas ini membuat proses pemodelan dan peramalan jadi lebih kompleks, apalagi kalau tujuannya untuk horizon jangka panjang. Dari sisi metode, model linear seperti ARIMA memang cukup kuat untuk pola tertentu, tapi kurang fleksibel dalam menangkap non-linearitas dan dinamika multiskala. Model berbasis RNN atau LSTM sudah lebih adaptif terhadap pola sekuensial, tapi masih punya isu seperti vanishing gradient dan kadang kurang stabil untuk long horizon forecasting. Kemudian, NBITS memang sudah berbasis deep learning, tapi masih menggunakan satu resolusi temporal, sehingga kurang optimal ketika datanya punya pola multiskala yang kuat. Karena itu, saya mempertimbangkan model yang memang dirancang untuk menangkap dinamika nonlinear dan multiskala sekaligus, serta lebih stabil untuk horizon panjang. Di sini saya memilih NHITS karena pendekatannya menggunakan multi-rate sampling dan hierarchical interpolation yang secara konsep lebih sesuai untuk karakter data seperti harga emas. Untuk menjaga penelitian ini tetap terarah, saya menetapkan beberapa batasan. Yang pertama, penelitian ini fokus pada peramalan harga emas harian sebagai deret waktu univariat. Jadi model hanya menggunakan informasi dari nilai historis harga emas itu sendiri tanpa memasukkan variabel eksternal. Kedua, saya tidak memasukkan variabel eksogen seperti inflasi, nilai tukar, atau faktor makroekonomi lainnya. Tujuannya supaya saya bisa benar-benar melihat kemampuan intrinsik masing-masing model dalam menangkap dinamika deret waktunya sendiri. Ketiga, model pembanding yang digunakan adalah ARIMA, LSTM, dan NBITS, sehingga evaluasi kinerja NHITS dilakukan dalam konteks perbandingan dengan 3 pendekatan tersebut. Lalu data yang digunakan mencakup periode November 2010 sampai November 2025 dengan pembagian secara temporal menjadi data latih dan data uji. Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan MAE, MSE, RMSE, dan MAPE untuk melihat error dari beberapa perspektif baik absolut maupun relatif. Selain itu, penelitian ini tidak bertujuan memberikan rekomendasi investasi, fokusnya murni pada evaluasi performa model peramalan. Terakhir, hasil yang diperoleh bersifat kontekstual terhadap dataset dan periode penelitian yang digunakan, jadi tidak langsung digeneralisasi ke semua kondisi pasar. Untuk tujuan dan manfaat penelitian, ada 3 hal utama yang ingin saya capai. Pertama, saya ingin menerapkan metode NHITS dalam pemodelan deret waktu harga emas untuk melihat bagaimana model ini menangkap dinamika data pada berbagai horizon waktu secara lebih terstruktur. Kedua, saya mengembangkan dan mengimplementasikan model NHITS beserta model pembanding yaitu ARIMA, LSTM, dan NBITS menggunakan dataset historis yang sama supaya perbandingannya adil dan tidak bias karena perbedaan data. Ketiga, saya mengevaluasi dan membandingkan kinerja NHITS dengan model-model baseline tersebut berdasarkan metrik akurasi yang digunakan. Dari situ saya ingin melihat apakah pendekatan hierarkis yang ditawarkan NHITS memang memberikan keunggulan dalam memodelkan deret waktu harga emas. Saya meninjau beberapa penelitian yang relevan terkait peramalan harga emas dan perkembangan arsitektur deep learning untuk time series. Penelitian Zhang pada 2003 dan Madika pada 2023 membandingkan ARIMA dan LSTM pada harga emas. Hasilnya menunjukkan bahwa ARIMA cenderung kurang mampu menangkap pola nonlinear, sedangkan LSTM lebih akurat ketika pola datanya kompleks, namun keduanya masih memiliki keterbatasan dalam menangani dinamika multiskala dan kurang optimal untuk peramalan horizon panjang. Kemudian, Anthony pada tahun 2024 membandingkan GRU, LSTM, NBITS, dan model hibrida pada harga emas. Di sana, GRU menghasilkan MAPE terendah, diikuti NBITS hibrida. Arsitektur non-recurrent berbasis basis expansion dinilai cukup efektif tanpa meningkatkan kompleksitas secara signifikan. Selanjutnya, Oreskin pada tahun 2020 memperkenalkan NBITS sebagai arsitektur non-recurrent berbasis residual learning dan basis expansion yang dirancang untuk memodelkan tren dan musiman. Meskipun performanya baik, pendekatan ini masih menggunakan satu resolusi temporal sehingga kurang optimal untuk menangkap dinamika multiskala dan cenderung kurang stabil pada horizon panjang. Pengembangan lebih lanjut dilakukan oleh Chalu pada tahun 2022 melalui NHITS yang merupakan pengembangan dari NBITS. NHITS menggunakan mekanisme multi-rate sampling dan hierarchical interpolation sehingga mampu memisahkan pola jangka pendek dan jangka panjang secara lebih terstruktur. Terakhir, AT pada tahun 2024 dan Lopez-Gil pada tahun 2024 membandingkan NHITS dan NBITS dengan model klasik seperti ARIMA dan SARIMA pada data finansial harian. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan deep learning, khususnya arsitektur non-recurrent berbasis feed-forward, lebih stabil dibanding model recurrent pada data yang volatil. Namun mereka juga menekankan bahwa kinerja model sangat dipengaruhi oleh karakter data dan horizon paramalan.
Dari keseluruhan literatur tersebut, terlihat bahwa sudah ada perkembangan signifikan dari model linear ke deep learning hingga ke arsitektur non-recurrent berbasis basis expansion. Namun penelitian yang secara spesifik mengevaluasi NHITS pada peramalan harga emas, khususnya data di Indonesia, masih terbatas. Karena itu, penelitian ini berfokus pada evaluasi empiris kinerja NHITS dalam peramalan harga emas harian dan membandingkannya dengan ARIMA, LSTM, serta NBITS pada dataset yang sama. Berbeda dari penelitian yang lebih menekankan pengembangan arsitektur, studi ini menitikberatkan pada pembuktian empiris di konteks data yang volatil dan non-linear. Baik, sebelum masuk ke model yang lebih kompleks, saya mulai dari konsep dasarnya dulu, yaitu peramalan dan runtun waktu. Peramalan adalah proses memperkirakan nilai di masa depan berdasarkan data historis. Jadi logikanya yaitu melihat pola yang terjadi di masa lalu mencoba memproyeksikannya ke periode berikutnya. Tapi tentu saja ini bukan sekedar menebak, tapi prosesnya tetap sistematis dan mempertimbangkan adanya ketidakpastian seperti yang dijelaskan oleh Heinemann dan Athanasopoulos. Peramalan yang akurat juga penting karena kualitas model nantinya akan dinilai dari seberapa baik ia menangkap pola historis tersebut. Kemudian, runtun waktu atau time series adalah data yang dikumpulkan berdasarkan ukuran waktu pengamatan. Artinya, urutan tersebut punya makna. Setiap nilai biasanya dipengaruhi oleh nilai sebelumnya sehingga tidak bisa diperlakukan sebagai observasi yang independen seperti pada regresi biasa. Secara notasi, data runtun waktu dapat dituliskan sebagai YT untuk T sama dengan 1, 2, sampai T. Sedangkan model peramalan secara umum dapat dinyatakan sebagai nilai prediksi pada waktu T plus H yang merupakan fungsi dari nilai saat ini dan beberapa nilai sebelumnya hingga leg ke P. Di sini H merepresentasikan horizon peramalan. Penelitian ini berfokus pada peramalan multi-step atau beberapa langkah ke depan. Selanjutnya, stasionaritas dan model statistik linear sebagai dasar pendekatan klasik dalam analisis runtun waktu. Data runtun waktu dikatakan stasioner apabila memiliki mean dan variance yang konstan sepanjang waktu, serta covariance yang hanya bergantung pada lag, bukan pada waktu secara langsung. Artinya, karakteristik statistiknya relatif stabil dari waktu ke waktu. Asumsi stasionaritas ini relevan karena model seperti ARMA dan ARIMA pada dasarnya dibangun dengan asumsi bahwa data sudah berada dalam kondisi stasioner. Jika asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka model perlu penyesuaian terlebih dahulu. Untuk menguji stasionaritas digunakan augmented Dickey Fuller atau ADF test. Hipotesis nolnya menyatakan bahwa data memiliki unit truth sehingga tidak stasioner. Apabila hasil uji menunjukkan data belum stasioner, maka dilakukan proses differencing, yaitu mengurangkan nilai saat ini dengan nilai sebelumnya untuk mengurangi efek trend atau unit truth. Selanjutnya, pada model statistik linear, bentuk yang paling sederhana adalah random walk, di mana nilai saat ini dipengaruhi oleh nilai sebelumnya dan komponen error acak. Model ini termasuk non-stasioner karena mengandung unit truth. Kemudian terdapat autoregresif atau AR dengan parameter P yang memodelkan nilai saat ini sebagai kombinasi linear dari beberapa nilai masa lalu. Moving average atau MA dengan parameter Q memodelkan nilai saat ini berdasarkan error pada periode sebelumnya. Kombinasi keduanya menghasilkan ARMA dengan parameter P, Q yang digunakan ketika data sudah stasioner. Apabila data awalnya tidak stasioner, maka digunakan ARIMA dengan parameter PDQ, di mana parameter D menunjukkan jumlah proses differencing yang dilakukan untuk mencapai kondisi stasioner. Selanjutnya, machine learning merupakan pendekatan komputasional yang memungkinkan model belajar pola langsung dari data tanpa perlu dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk persamaan teoritis seperti pada model statistik klasik. Jika dibandingkan dengan statistik klasik, model klasik biasanya memiliki asumsi tertentu, misalnya linearitas atau stasionaritas, dan strukturnya sudah ditentukan sejak awal berdasarkan teori. Sedangkan pada machine learning biasanya lebih minim asumsi distribusi, dan struktur model dapat dipelajari dari data. Pendekatan ini juga cenderung lebih fleksibel terhadap pola yang kompleks, namun model machine learning konvensional belum secara khusus dirancang untuk menangani ketergantungan temporal jangka panjang secara mendalam. Karena itu, berkembanglah deep learning yang merupakan cabang dari machine learning berbasis jaringan saraf multilayer atau artificial neural network. Deep learning mampu membentuk representasi hierarkis dari data sehingga lebih kuat dalam memodelkan hubungan nonlinear yang kompleks. Secara umum, arsitektur deep learning terdiri dari input layer, beberapa hidden layer, dan output layer. Informasi diproses melalui bobot dan fungsi aktivasi sehingga model dapat menangkap pola yang lebih abstrak dibanding pendekatan linear.
Dalam penelitian ini, arsitektur yang digunakan mencakup pendekatan recurrent seperti LSTM, serta pendekatan feed-forward berbasis residual seperti NBITS dan NHITS. Perbedaan arsitektur ini nantinya akan berpengaruh pada cara model menangkap dinamika temporal, terutama untuk horizon peramalan yang panjang. Selanjutnya, model dievaluasi berdasarkan selisih antara nilai aktual YT dan nilai prediksi Y bar T. Dari selisih tersebut dihitung beberapa ukuran error untuk melihat performa model dari berbagai sudut pandang. Pertama, mean absolute error atau MAE. MAE mengukur rata-rata kesalahan absolut dalam satuan asli data. Jadi interpretasinya cukup langsung, yaitu semakin kecil nilainya, semakin dekat prediksi terhadap nilai aktual. Kedua, mean squared error atau MSE. MSE menggunakan kuadrat dari selisih sehingga kesalahan yang besar akan diberi penalti yang lebih tinggi. Karena dikuadratkan, metrik ini lebih sensitif terhadap error ekstrim. Kemudian root mean squared error atau RMSE yang pada dasarnya adalah akar dari MSE. RMSE tetap sensitif terhadap kesalahan besar, tetapi hasilnya kembali ke satuan asli data sehingga lebih mudah diinterpretasikan dibanding MSE. Terakhir, mean absolute percentage error atau MAPE. MAPE mengukur kesalahan dalam bentuk persentase terhadap nilai aktual sehingga tidak bergantung pada skala data. Keempat metrik ini digunakan agar evaluasi tidak bergantung pada satu perspektif saja. Ada yang menekankan kesalahan absolut, ada yang lebih sensitif terhadap error besar, dan ada yang melihat dalam bentuk persentase. Pada bab ini saya akan membahas metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu LSTM, NBITS, dan NHITS. Ketiga model ini dipilih karena merepresentasikan pendekatan yang berbeda dalam deep learning untuk time series mulai dari arsitektur recurrent hingga feed-forward berbasis residual. LSTM atau Long Short Term Memory merupakan varian dari Recurrent Neural Network yang diperkenalkan oleh Hochreiter dan Schmidt-Huber pada tahun 1997. Model ini dikembangkan untuk mengatasi masalah vanishing gradient pada RNN klasik, sehingga lebih mampu menangkap dependensi jangka panjang dalam delayed waktu. Berbeda dengan RNN standar, LSTM memiliki mekanisme memori yang disebut cell state yang memungkinkan informasi jangka panjang dipertahankan secara lebih stabil. Secara arsitektur, LSTM terdiri dari cell state dan hidden state. Cell state berfungsi sebagai memori utama yang membawa informasi jangka panjang. Hidden state merupakan output pada setiap waktu ke T. Aliran informasi di dalamnya dikontrol oleh 3 gerbang utama, yaitu input gate, forget gate, dan output gate. Pertama, input gate. Input gate mengatur seberapa banyak informasi baru yang akan dimasukkan ke dalam cell state. Kedua, forget gate menentukan informasi lama mana yang dipertahankan atau dihapus. Mekanisme ini penting agar model tidak terus membawa informasi yang sudah tidak relevan. Ketiga, output gate mengontrol bagian dari cell state yang akan dikeluarkan sebagai hidden state. Kemudian, pada proses pembaruan state, model membentuk kandidat cell state baru menggunakan fungsi aktivasi Tanha. Setelah itu, dilakukan pembaruan dengan mengombinasikan informasi lama yang dipertahankan melalui forget gate dan informasi baru melalui input gate. Terakhir, hidden state dihasilkan dengan mengaktifkan cell state melalui Tanha dan dikalikan dengan output gate. Mekanisme ini memungkinkan LSTM memilih informasi mana yang perlu disimpan dalam jangka panjang dan mana yang perlu diabaikan. Itu sebabnya LSTM relatif stabil untuk menangkap dependensi temporal dibanding RNN biasa. Berbeda dengan LSTM, NBITS bersifat non-recurrent dan berbasis feed-forward, serta merepresentasikan pola deret waktu melalui mekanisme basis expansion dan residual learning. NBITS merupakan arsitektur deep learning untuk peramalan deret waktu univariate yang dikembangkan oleh Oreskin pada tahun 2020. Model ini menggunakan jaringan secara feed-forward berbasis fully connected layer sehingga tidak bersifat recurrent seperti LSTM. Berbeda dengan model statistik klasik, NBITS tidak mengandalkan asumsi eksplisit seperti stasionaritas atau dekomposisi tren dan musiman. Model ini bersifat cukup umum dan fleksibel dalam menangkap hubungan nonlinear yang kompleks langsung dari data. Keunggulan utamanya terletak pada pendekatan basis expansion dan mekanisme residual learning bertingkat. Setiap blok dalam arsitektur berusaha menyempurnakan representasi sinyal secara progresif sehingga model dapat meningkatkan akurasi tanpa perlu rekayasa fitur secara manual.
NBits tersusun atas beberapa residual block yang dikelompokkan ke dalam beberapa stack. Setiap blok menghasilkan dua keluaran, yaitu backcast dan forecast. Backcast merepresentasikan estimasi terhadap komponen historis yang belum terjelaskan, sedangkan forecast merupakan kontribusi terhadap prediksi masa depan. Struktur ini memungkinkan model memproses input secara bertahap. Setiap blok mencoba menjelaskan bagian sinyal yang belum tertangkap oleh blok sebelumnya, sehingga proses pembelajarannya bersifat progresif dan terukur. Pada mekanisme residual learning, estimasi backcast dari suatu blok dikurangkan dari input sebelumnya. Artinya, blok berikutnya hanya mempelajari sisa informasi yang belum terjelaskan. Forecast dari setiap blok kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan prediksi akhir. Pendekatan ini membuat model tidak mencoba mempelajari seluruh pola sekaligus, tetapi membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih terfokus. Di dalam residual block terdapat dua komponen utama. Pertama, fully connected stack yang menghasilkan koefisien ekspansi untuk backcast dan forecast. Dan layer di mana koefisien diproyeksikan ke ruang keluaran menggunakan matriks basis. Pendekatan ini membuat NBits mampu merepresentasikan sinyal dalam bentuk kombinasi fungsi basis yang dipelajari. Pada konfigurasi model terdapat dua pendekatan utama, yaitu generik dan interpretable. Pada konfigurasi generik, fungsi basis dipelajari langsung oleh jaringan tanpa struktur domain tertentu. Pendekatan ini lebih fleksibel karena tidak membatasi bentuk pola yang ingin dipelajari. Sedangkan pada konfigurasi interpretable, arsitektur dibagi menjadi stack trend dan stack musiman. Stack trend menggunakan basis polinomial derajat rendah, sementara stack musiman menggunakan basis periodik. Prediksi akhir merupakan penjumlahan kontribusi dari komponen tren dan musiman. Selanjutnya, NHITS dikembangkan sebagai pengembangan dari NBits dengan fokus khusus pada permasalahan long horizon forecasting. Jika NBits bekerja pada satu resolusi temporal, NHITS memperkenalkan pendekatan hierarkis dengan multi-rate sampling untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas prediksi pada horizon panjang. Secara umum, NHITS merupakan metode peramalan deret waktu berbasis jaringan saraf yang dirancang untuk menangani kompleksitas komputasi dan volatilitas prediksi ketika horizon semakin panjang. Model ini dikembangkan oleh Chalu pada tahun 2022 sebagai penyempurnaan dari arsitektur sebelumnya. Mekanisme utamanya adalah multi-rate input sampling dan hierarchical interpolation yang memungkinkan penyusunan prediksi secara bertingkat pada berbagai skala waktu. Diberikan deret waktu historis sepanjang L periode, yaitu Y, T minus L sampai T, dengan tujuan menghasilkan prediksi sepanjang horizon H, yaitu Y bar T plus 1 sampai T plus H. Pada horizon yang panjang, jika dilakukan prediksi langsung untuk setiap titik waktu, jumlah parameter keluaran akan meningkat secara signifikan. Hal ini berdampak pada kompleksitas komputasi dan potensi ketidakstabilan prediksi. NHITS mengatasi persoalan tersebut melalui desain arsitektur hierarkis, sehingga prediksi tidak dibentuk sekaligus dalam satu resolusi penuh. Secara arsitektur, NHITS terdiri atas beberapa stack, dan setiap stack berisi beberapa blok. Setiap blok menghasilkan dua keluaran, yaitu backcast dan forecast. Serupa dengan NBits, namun dengan pendekatan resolusi berbeda. Perbedaannya terletak pada multi-rate input sampling. Pada langkah awal, sinyal historis di subsampling menggunakan operasi seperti max pooling dengan kernel tertentu. Tujuannya adalah untuk mengatur resolusi temporal input, menekan komponen frekuensi tinggi, mengurangi dimensi input MLP, mengontrol kompleksitas tanpa mengurangi jangkauan reseptif. Dengan pendekatan ini, setiap blok dapat fokus pada skala waktu tertentu sehingga pembelajaran menjadi lebih terstruktur. Setelah proses subsampling, hasilnya diproses oleh MLP untuk menghasilkan koefisien interpolasi. Koefisien ini kemudian diproyeksikan secara linear menjadi komponen backcast dan forecast. Jumlah koefisien forecast ditentukan oleh expressiveness ratio, sehingga dimensi keluaran tidak harus sebesar jumlah titik horizon. Ini yang membuat NHITS lebih efisien pada horizon panjang. Selanjutnya, dilakukan hierarchical interpolation, yaitu rekonstruksi kembali ke resolusi asli menggunakan fungsi interpolasi. Umumnya ada 3 jenis interpolasi, yaitu linear, nearest, dan cubic. Linear membentuk garis lurus antar titik, nearest mengambil nilai terdekat, dan cubic membentuk kurva yang lebih halus.
Setiap blok juga melakukan residual update, di mana estimasi backcast dikurangkan dari input sebelumnya, sehingga blok berikutnya mempelajari sisa informasi yang belum terjelaskan. Prediksi akhir diperoleh dengan menjumlahkan kontribusi forecast dari seluruh blok. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu hasil sementara dari pemodelan yang sudah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan pada horizon 72 hari ke depan sesuai dengan rancangan penelitian untuk long horizon forecasting. Tujuannya bukan untuk langsung menyimpulkan model terbaik secara final, tapi melihat bagaimana masing-masing pendekatan mulai menunjukkan pola kinerjanya. Jadi data yang digunakan merupakan data sekunder harga emas harian yang diperoleh dari situs investing.com dengan total 3.831 observasi pada periode November 2010 hingga November 2025 dan frekuensi harian pada hari kerja. Secara visual, harga emas menunjukkan tren meningkat dalam jangka panjang dengan beberapa fase lonjakan dan koreksi yang mencerminkan volatilitas pasar. Rata-rata yang meningkat seiring waktu menunjukkan bahwa data tidak stasioner sehingga pendekatan klasik seperti ARIMA memerlukan penyesuaian seperti differencing. Penelitian ini berfokus pada pendekatan univariat tanpa variabel eksternal sehingga seluruh pola dipelajari hanya dari dinamika historis harga itu sendiri. Peramalan sementara dilakukan dengan horizon 72 hari ke depan untuk melihat stabilitas model pada jangka menengah hingga jangka panjang. Model terbaik berdasarkan kriteria BIC adalah ARIMA 010. Model ini menunjukkan bahwa data harga emas bersifat non-stasioner dan memerlukan satu kali differencing yang ditunjukkan oleh parameter D sama dengan 1. Tidak terdapat komponen AR maupun MA sehingga secara struktur model ini mendekati random walk. Yang berarti perubahan harga hari ini sangat dipengaruhi oleh nilai sebelumnya tanpa pola autoregresif atau moving average yang signifikan. Hasil uji L-Jumbox menunjukkan bahwa residual tidak mengandung autokorelasi yang signifikan, sehingga secara diagnostik model sudah cukup memenuhi asumsi white noise pada residual. Model ARIMA 010 kemudian digunakan untuk melakukan peramalan 72 periode ke depan. Dari grafik terlihat bahwa prediksi cenderung relatif datar, dan tidak mampu mengikuti kenaikan tajam yang terjadi pada data aktual. Pola ini konsisten dengan karakter ARIMA 010 yang mendekati random walk, sehingga proyeksi masa depan sangat bergantung pada nilai terakhir tanpa menangkap akselerasi tren. Selain itu, diperoleh MAS sebesar 406,41 dan RMSE sebesar 491,55 yang menunjukkan deviasi prediksi cukup besar dalam satuan asli harga emas. MAPE sekitar 10,34% menunjukkan tingkat kesalahan relatif yang masih cukup signifikan terhadap nilai aktual. Hasil ini mengindikasikan bahwa untuk horizon panjang, pendekatan ARIMA sederhana belum mampu menangkap dinamika kenaikan harga emas yang cukup agresif pada periode uji. Pada model LSTM digunakan skema direct multi-horizon dengan lookback 60 dan horizon 72. Artinya, model langsung memprediksi 72 langkah ke depan secara simultan berdasarkan 60 observasi sebelumnya. Dari grafik terlihat bahwa prediksi berada pada level yang lebih rendah dibanding data aktual pada periode uji. Model belum mampu mengikuti kenaikan yang cukup tajam di akhir periode. Secara pola, LSTM masih tertinggal ketika terjadi lonjakan harga. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan tren pada data uji yang tidak sepenuhnya terwakili dalam data latih. Selain itu, horizon yang cukup panjang meningkatkan potensi akumulasi kesalahan dengan skema direct multi-horizon. Seluruh langkah diprediksi sekaligus sehingga model kurang adaptif terhadap perubahan mendadak pada periode akhir. Lalu diperoleh RMSE sebesar 482,24 dan MAS sebesar 397,86 yang sedikit lebih baik dibanding ARIMA. MAPE sebesar 10,12% menunjukkan tingkat kesalahan relatif yang masih berada pada kisaran 10%. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun LSTM lebih fleksibel dibanding model linear, performanya pada long horizon forecasting masih menghadapi tantangan terutama ketika data mengalami perubahan tren yang cukup agresif. Selanjutnya, pada model NBIS digunakan skema direct 72 step forecasting pada periode uji, sehingga model langsung memprediksi seluruh horizon sekaligus. Dari grafik terlihat bahwa prediksi berada cukup jauh di bawah nilai aktual dan tidak mampu mengikuti tren kenaikan yang tajam di akhir periode. Deviasi antara prediksi dan aktual terlihat besar dan relatif konsisten sepanjang horizon.
Lalu diperoleh RMSE sebesar 757,53 dan MAE sebesar 718,29 yang jauh lebih tinggi dibanding LSTM maupun ARIMA. MAPE sekitar 21,45% menunjukkan tingkat kesalahan relatif yang cukup besar. Performa ini mengindikasikan bahwa meskipun secara arsitektur NBITS dirancang untuk menangkap pola nonlinear melalui basis expansion dan residual learning, pada konteks data harga emas dengan horizon panjang, model belum mampu beradaptasi terhadap perubahan tren yang cukup agresif. Kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh perubahan tren pada periode uji yang tidak sepenuhnya terwakili dalam data latih. Selain itu, skema direct multi-horizon juga berpotensi memperbesar akumulasi kesalahan ketika dinamika harga berubah secara signifikan. Lalu pada model NHITS dilakukan peramalan 72 langkah ke depan dengan beberapa variasi metode interpolasi yaitu linear, kubik, dan nearest. Dari grafik terlihat bahwa prediksi NHITS jauh lebih mampu mengikuti arah tren kenaikan harga pada periode uji dibanding model sebelumnya. Kurva prediksi tidak lagi tertinggal jauh di bawah aktual dan pola kenaikan di akhir periode dapat ditangkap dengan lebih baik. Lalu diperoleh untuk metode interpolasi nearest menghasilkan performa terbaik dengan RMSE sekitar 121,76, MAE 83,12, dan MAPE sekitar 2,13%. Nilai ini jauh lebih rendah dibanding ARIMA, LSTM, maupun NBITS pada horizon yang sama. Error relatif yang rendah pada horizon panjang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik terhadap dinamika harga pada periode uji. Performa ini konsisten dengan desain arsitektur NHITS yang menggunakan pendekatan hierarkis dan multi-resolution. Melalui multi-rate input sampling dan hierarchical interpolation, model mampu menangkap pola tren jangka menengah hingga panjang secara lebih stabil tanpa meningkatkan kompleksitas secara berlebihan. Secara sementara, hasil ini mengindikasikan bahwa pendekatan multiskala pada NHITS lebih sesuai untuk karakter data harga emas yang volatil dan memiliki perubahan tren yang cukup tajam. Jika dilihat dari MAE dan RMSE, ARIMA dan LSTM menunjukkan performa yang relatif sebanding. Nilai MAPE keduanya juga berada di kisaran 10% yang menunjukkan tingkat kesalahan relatif masih cukup signifikan untuk horizon panjang. NBITS menghasilkan error paling tinggi di antara seluruh model, baik dari sisi MAE, RMSE, maupun MAPE. Hal ini mengindikasikan bahwa pada konteks data harga emas dengan dinamika tren yang cukup agresif, arsitektur tersebut belum mampu beradaptasi secara optimal pada horizon 72 langkah. Sebaliknya, NHITS dengan interpolasi nearest menunjukkan penurunan error yang sangat signifikan. Nilai MAE dan RMSE turun secara drastis dan MAPE berada di sekitar 2,13%, jauh lebih rendah dibanding 3 model lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan hierarkis dan multi-resolution pada NHITS lebih efektif dalam menangkap dinamika tren jangka menengah hingga jangka panjang pada data harga emas. Demikian pemaparan rencana dan hasil sementara penelitian yang telah saya lakukan sejauh ini. Saya mohon arahan dan masukannya, Prof, untuk langkah penelitian berikutnya. Terima kasih. Oke, tadi ke yang hasil slide terakhir tadi, yang di atasnya nih, asik gitu. Nah, oke. Jadi nanti tolong kan ini kan anggap aja ujian proposal, jadi ini Anda mempropos untuk ini akan kerja. Misalkan nanti di bab 3 Anda bahaslah dengan baik kenapa ARIMA di sini kalau dikatakan relatif dengan yang lainnya ini kan cukup hasilnya jelek kan karena MAPE-nya ini saya lihat hanya dari MAPE-nya lah, nggak baca 10% itu. Paling untuk harga emas kan kalau sampai meleset 10%, artinya apa? Nilai uang berapa itu kalau itu 1 kilo atau 1 gram atau itu. Karena MAPE kan kesalahan melesetnya lah gampangannya kan. Nah, nanti dijelaskan, kalau tadi saya lihat ARIMA Anda akhirnya ternyata AR-nya 0, MA-nya 0. Jadi cuma artinya Anda memaksakan ARIMA sebagai korban, kasihan gitu. Karena sebenarnya tinggal dipernya aja, sebenarnya tidak layak dimodelkan dengan ARIMA. Jadi artinya gini, kadang orang mau bandingkan, jangan dikasih kayak misalnya, ini sudah S1 dilawankan anak TK misalnya kan kasihan gitu. Padahal sebenarnya ini kalau lihat ini ARIMA-nya sebenarnya enggak, karena tadi kalau saya lihat 010 ya akhirnya ya. Sebenarnya ARIMA memang nanti kalau Anda ingin memaksakan ini masuk, Anda kritisi kenapa ARIMA ini gagal memodelkan itu.
Baik, Karena, Prof. nah ini yang nanti saya akan dibahas di bab 3-nya, kelihatan betul bahwa kelemahan Arima apa dalam konteks ini harga emas hanya harga aja ya, Anda nggak ada eksogennya ya. Iya, betul, Prof. Di sini saya batasi hanya univariat, hanya harga emas saja tanpa memasukkan variabel eksternal. Oke, nah pada saat fokus seperti ini memang nanti Arima kegagalan karena apa? Nanti ini kan yang seakan Anda kerjakan pada saat untuk di ini karena tapi Anda secara sampai sekarang sudah tahu kira-kira Arima kenapa kalau tadi saya lihat katakan gagal karena AR-nya 0, MA-nya 0. Jadi artinya Betul, Prof. nggak bisa menangkap pergerakan harga emas. Itu kelemahan apa di Arima itu yang menyebabkan kayak gitu? Mungkin karena Arima kurang bisa menangkap pola nonlinear dalam data, Prof. Oke, nanti tolong dipahami lebih jauh ya, karena artinya autoregresinya gagal, jadi dia nggak melihat pengaruh sebelumnya pada mungkin di harga emas berarti ada pengaruh lain yang lebih dominan sebenarnya dibanding apa waktu yang lalu. Jadi artinya kalau time series kan kita melihat masa lalu untuk lihat masa depan. Itu kan kalau AR1 kan lihat kalau AR1 berarti lihat hari yang lalu. Ini harian ya datanya ya. Betul, Harian. Prof. Harian untuk hari kerja saja. Oke, harian berarti kan ngelihat hari yang lalu tidak mempengaruhi itu. 2 hari yang lalu juga nggak mempengaruhi, 3 hari yang lalu juga nggak mempengaruhi itu. Nah, artinya ini memang mungkin data ini khas sekali yang tidak layak dimodelkan dengan AR itu. Terus MA, moving average kan rata-rata bergerak. Ini juga nggak bisa lagi, karena dengan MA-nya juga 0, berarti nggak ada lagi. Dia hanya nggak bisa lagi, walaupun rata-ratanya nggak bisa. Artinya kalau orang yang ingin beli emas, jangan melihat dari sisi rata-rata harga yang lalu untuk melihat, karena nggak ada gunanya itu. Nah inilah nanti kesimpulannya kalau memang Arima mau masuk, tolong dijelaskan sebenarnya untuk keadaan data yang seperti ini. Itu Arima sebenarnya hanya tinggal I-nya saja, padahal I itu kan mengintegrasikan antara AR dengan MA. Padahal AR-nya juga, karena ini yang saya harapkan tadi nanti Anda perhatikan lagi yang Arimanya ya. Terus Baik, sekarang Prof. LTM sama NBIT ini juga besar itu. Ini padahal kalau lihat tadi LSM selama ini dianggap kan diunggulkan beberapa diinikan untuk yang kelompok machine learning kan LSM tadinya yang ini tahun berapa masih ingat LSM mulai muncul? Nah, ini kalau mulai lihat ke atas, lihat ini nanti besok harus dimunculkan. Hargailah Baik, para penemunya ya. baik, Prof. Siap. Pada saat ada presentasi besok, perlihatkan Arima kapan dikeluarkan dan kenapa itu Arima pada saat itu dianggap apa ya istilah metode terbaik di zamannya lah itu. Tapi setelah lahir lagi ada STM, Arima mulai kalah itu kadang. Tapi di sini keadaannya hampir sama. Berarti nggak taunya LSTM dengan Arima itu sebenarnya untuk khusus data harga emas ini dia nggak mampu. Nah ada apa? Nah kalau lihat istilah singkatan apa LSTM? Long short term memory, Prof. Nah ini ada longnya, ada short termnya. Padahal ini gagal semua. Wong AR aja gagal. Berarti kan nggak ada long term kan AR 30, AR 20. Short itu AR1. Nah, inilah yang juga harus sepadan kan di sini. Nah, ini saya akan ada pahami itu. Karena ada sebagai sarjana, harapan saya, setiap metode dipahami dengan baik. Itulah nanti di bab 3 tolong dibahas. LSTM lahir itu untuk ngurusi long short term. Jadi dia mau main long, oke, main short juga oke. Arima juga sama kan. Oke, maka nasibnya di sini tapi sama-sama. Jeleknya 10,3 sama itu senasib seperjuangan ini. Nah, Mungkin kan ya. nah, inilah nanti yang Anda harus jawab di skripsinya besok. Kenapa di bab 3-nya harapan ceritalah. Arima mengakomodasi bisa long dengan P-nya ditinggikan, short dengan P-nya kecil. Itu konteks atau regresifnya. Kalau moving average-nya, maka di beberapa akun apa misalnya untuk trading itu ada yang pakai MA20, MA40. Itu dianggap bisa untuk memprediksi kapan saya akan beli, kapan jual itu. Itu ada yang gunakan kayak gitu. Ada yang artinya MA20 dengan MA50 kalau salah itu dianggap mampu melihat in the future-nya itu. Jadi kalau MA20-nya nabrak ke atas berarti ini lagi naik. Ini nah itu ini di sini berarti MA juga lagi gagal. Maka harga emas termasuk unik berarti di sini. Ya. Ini kemarin harga nikel juga sama. Jadi nggak selalu ini pada LSTM senasib ini kalau saya lihat dengan MAPE aja ini.
Terus sekarang NHITS. Ini katanya padahal yang dikembangkan jadi NHITS kan tadi ada. Tapi ini NHITS aja juga malah lebih parah lagi ini. Nah, ada apa? Ini tolong dijelaskan dengan baik besok deskripsinya karena ini kan masih proposal, jadi itu artinya melihat di sini sebenarnya Anda pada saat pemilihan di ininya padahal NHITS mengembangkan dari kenapa melonjaknya jauh sekali dari 21 jadi 2 ini. Nah, bisa juga kadang diragukan apa ini ngitungnya dibikin-bikin. Wah, misalnya gitu yang hasilnya kalau orang-orang sekarang namanya merekayasa hasil penelitiannya daripada nanti pas ujian walau saya akan mengunggulkan. Nah, kemarin ada yang saya minta judulnya saya ubah hanya urutannya berubah. Anda mengunggulkan NHITS ternyata yang menang malah NBIT misalnya. Akhirnya ya NBIT sebagai yang untuk judul. Akhirnya saya mintakan. Nah, karena maunya mengunggulkan itu tapi kalah atau datanya diganti saya bilang itu karena ini ada kalau ini ada termasuk kebetulan artinya dari segi data match itu kan ada yang mengunggulkan NHITS kan betul Prof. Dari kronologis Arima LSTN NBIT wah ini melesat jauh gitu tapi kalau ini memang secara codingnya nggak ada yang salah artinya memang ada disiplin dari segi komputasinya tidak ada rekayasa jadi hasilnya bagus. Nah, ini yang bahaya sekarang kan kadang orang merekayasa hasil kan supaya apa? Yang penting NHITS harus menang. Maka di otak-atik datanya apa tidak itu namanya yang mulai melakukan pelanggaran akademik gitu. Tapi kalau ini mungkin kalau ini semua Anda lakukan dengan benar berarti memang ini NHITS betul-betul jauh lah. Apa? Kenapa NHITS bisa sejauh ini bagusnya? Nah, ini yang nanti tolong dijawab di deskripsinya karena ini kan masih proposal, saya nggak akan nanyakan sekarang itu. Tapi sudah ada hasil sementara yang bisa untuk konjektur Anda mulai mengerjakan skripsinya itu. Baik, jadi nanti tahu ya penajaman di sisi Arimanya kenapa ini gagal, LSTM gagal. Ya gagal tidak gagal parah ya 10% masih misalnya. Tapi yang NBIT 21% itu lebih besar lagi itu. Karena kenapa? Lebih berat lagi. Dengan Arima 10% meleset, ini 20%. Itu kan kita bayangin ini uang loh ya. Harga uang kan tadi. Harga emas, Prof. Bayangin Anda beli prediksinya dikiranya mau untung malah rugi jadinya. Tadinya bayangkan Anda akan dapat bisa naik 20% aja sudah merasa untung gitu, katanya malah di bawahnya misalnya kayak gitu. Oke. Terus saya ingin lihat di pendahuluannya Anda yang untuk menentukan karena tadi Anda kronologi waktu kayaknya dilupakan pada saat Anda bahas suatu metode hargailah siapa yang ditemukan pada zaman apa. Coba lihat di bagian awal latar belakang itu di slide awal. Saya akan ada ceritakan kalau maaf Prof, untuk yang penemuannya saya masukkan di tiap slide di awal pengenalan metodenya. Tapi di pendahuluan harus ada untuk menarik perhatian orang. Lihat di pendahuluan Anda. Jadi kalau soal akhirnya Anda bahas di belakang, tapi pada saat di awal itu sebagai motif. Jadi orang kalau nonton presentasi di awalnya nggak tertarik, nggak jadi nonton gitu kan. Nah, baik Prof. Nah, disinilah yang kesempatan namanya pendahuluan itu di latar belakang masalah sampai akhirnya Anda tertarik tujuan. Coba lihat. Itu penting sekali pada saat suatu presentasi. Di sini ya, Prof. Nah, inilah pada saat inilah saatnya tahun itu dimunculkan. Emas, penting sekali. Ini sekarang lagi gara-garanya lagi isu apa? Lah kalau bisa ada beberapa riset yang melatar belakangi, yang bahas emas. Jadi ada penelitiannya siapa tentang emas, ini emas. Nah, kalau ada ini terus, mereka pakai metodenya apa? Nah, Anda lihat Arima dilahirkan kapan? Nah, di sini aja masih di sini dulu. Di yang depan. Jangan ketinggalan pustaka dulu. Yang pas. Iya, di sini. Ya. Di sini ini Anda harus sudah mulai memperlihatkan bagaimana supaya kalau baru nonton slide ini saya jadi tertarik. Kenapa menariknya? Emas lagi gila-gilaan ini misalnya, tapi ada dasarnya. Ini coba Anda katakan ini poin pertama. Dasarnya siapa ini? Apa memangnya Anda ahli emas apa? Mengatakan safe haven aset. Siapa yang ngomong ini? Nah, bukan Anda kan? Iya enggak?
Sebenarnya ini di paper-nya ada referensinya, tapi waktu Nah, saya masukkan ke itu. slide tidak saya. Ini kenapa sekarang saya latih di kuliah itu. Baik. Senangnya saya itu bikin artikel, presentasi, terus collab-nya. Ini collab-nya saya percaya aja nanti. Nah, inilah. Jadi kalau Anda presentasi itu, informasinya selengkap mungkin. Kalau ini semua statement Anda, boleh nggak usah dikasih tanda kurung citasinya kemana. Maka kalau pakai AI, kalau kita minta bikin slide, kadang dibantu citasinya itu. Pernyataan ini citasinya dari mana? Ini dari mana? Supaya apa? Bahwa kita ada ini dah. Tapi kalau kita bikin sendiri kadang kayak gini kan. Ini seolah-olah pendapat Anda hebat sekali, Anda sebagai ahli Mas mengatakan safe haven aset dan kondisi terhadap inflasi Indonesia. Wah, ini kayak hebat. Anda sama saya ini kayak orang BI mungkin itu. Karena yang ngurus inflasi dan itu orang BI lah. Harusnya Anda dalam kurung siapa, mungkin apakah orang BI atau siapa yang pernah meneliti ini. Baik, Prof. Tinjauan pusaka oke, nanti lebih nilai. Karena tinjauan pusaka banyak sekali tahun-tahun tapi nggak ada ceritanya. Yang ini harga bersifat fluktuatif, non linear dan ini. Ya, ini juga siapa? Nah, nanti ya. Terus dinamika multi horizon, jangka pendek, jangka panjang. Ini juga siapa? Kompleksitas ini menyulitkan pemodelan. Ini siapa? Kalau memang Anda, kalau tadi waktu ini kan barusan kuliah ekonometri, ini pendapat saya Pak, memang saya punya intuisi. Wah, bagus kamu punya intuisi itu. Tapi setelah saya baca-baca paper Pak, wah kalau itu lain lagi saya bilang itu. Nah, papernya siapa yang mempengaruhi Anda berpendapat itu? Nah, itu belok disebutkan. Tapi kalau murni tanpa baca apa-apa, tiba-tiba Anda punya pikiran, wah berarti Anda betul-betul original kan? Bukan karena pengaruh orang gitu. Nah, kalau sudah karena baca, namanya sudah terpengaruh. Nah, kalau ini pendapat Anda semua karena Anda belum membaca apa-apa, hebat. Anda sudah, tapi saya nggak yakin kan? Iya benar. Iya, ini saya ambil dari paper, Prof. Di paper ada referensinya, tapi yang di slide tidak saya masukkan. Terus di sini, Arima juga bukan penemuan Anda kan? Bukan, Prof. Nah, maka metode kenapa saya nawarkan Arima, ini ditemukan tahun ini. Mungkin tahun paling tua, moga-moga. Terus RNN, LSTM, ini tahun lebih muda lagi kan? NB tahun berapa, terus akhirnya NH. Nah, ini sesuai dengan yang tadi Anda kesimpulannya. Nah, di sini sudah kelihatan tahunnya, karena untuk menghargai perjalanan waktu. Karena tadi NB malah lebih parah lagi setelah saya lihat hasil sementara Anda kan. Nah, sekarang oke, mulai ke tinjauan ke berikutnya, slide berikutnya. Nah, oke, ke pembatasan masalah dulu. Baik, Prof. Jadi, slide dulu, saya ingin lihat nah, pada saat Anda membatasi di sini, ini juga ada kalau bisa ada dasarnya. Apakah karena Anda punya datanya, jadi menyebabkan memilih harian, atau kadang kan saya pilih tahunan akhirnya, karena apa? Datanya nyari yang bulanan susah, harian susah itu. Nah, Anda pilih harian, kenapa? Padahal kalau lihat kenyataannya tadi, si harga emas ternyata sebenarnya pergerakan hariannya nggak begitu kuat kan tadi. Mungkin kalau Anda pakai bulanan atau tahunan, mungkin ARP bisa berjalan itu. Karena saya nggak tahu seberapa dia itu sebenarnya harga emas terpengaruh oleh harian, apa pergerakan harian, pergerakan bulanan. Nah, ini yang Anda nggak ada dasar awalnya, tiba-tiba batasi gitu. Nah, ini tolong nanti diperhatikan dengan baik pada saat membatasi sesuatu juga. Ini kan, nah akhirnya batasi yang masukkan variabel eksogen. Juga Anda kalau bisa ada pendapat orang bahwa emas itu tidak pengaruhi oleh apa-apa, misalnya. Kalau IHSG, harga saham itu terpengaruh oleh fenomena tertentu. Tapi kalau emas itu betul-betul nggak ada yang campur tangan. Nah, itu artinya nggak ada eksogen kan. Nah, itu pendapatnya siapa? Jadi batasi itu ada dasarnya. Jangan asal karena saya pokoknya ingin batasin aja. Juga pilihan metode tadi ya, jadi 4 ini aja. Juga kalau bisa ada dasarnya. Jadi pembatasan itu adalah karena sesuatu hal yang ada. Terus juga keterbatasan ini. Karena nyari datanya susah misalnya, atau apa itu. Karena, atau pertimbangannya rasional. Karena tahun di atas sebelum itu, emas nggak menarik, datanya stagnan. Nggak pernah berubah. Ngapain saya analisis? Karena statistik baru dibutuhkan kalau datanya berubah-ubah. Kalau harga Pertalite uang 10.000 terus sejak berapa tahun ngapain kita prediksi? Ya nggak menarik. Tapi kalau subsidinya
Pertalite itu menarik karena suatu saat kalau subsidinya sudah mulai memberatkan negara, berarti suatu saat harga Pertalite akan dinaikkan supaya beban negara tidak semakin berat, misalkan kayak gitu. Jadi terus pemilihan ini alat ininya juga ada kenapa sampai MSA ini kan ngapain? Tapi untuk kepentingan emas mungkin lebih penting MAPE saja. Sebenarnya bisa. Ngapain harus ada RMSE, MSE, MAE selalu dipakai semua. Nah, ini juga pada saat batasi kalau bisa tetap ada rasionalnya ya. Karena orang lebih berpikir persentase perubahan daripada besarnya perubahan. Kalau MSE itu kan besarnya perubahan. Tapi kalau MSE sudah diambil akarnya, kuadrat kan nggak, maknanya sulit dipahami kan. Lebih baik akarnya saja. Apalagi absolut ini, ngapain harus diabsolutkan? Karena nggak penting naik apa turun. Padahal bagi harga kadang penting. Saya ingin lihat berapa besar perubahannya aja misalnya. Maka cukup yang absolutnya. Tapi kalau saya ingin lihat positif negatifnya, ya lebih yang sisi tidak diabsolutkan, misalnya yang di MSE sama RMSE itu. Walaupun RMSE sudah diakarkan, jadinya nilainya selalu positif. Dan MSE juga positif, tapi kuadratis. Kalau MAPE, itu dibikin persentasenya. Nah, itu tidak memberikan rekomendasi investasi. Nah, berarti memang Anda dari hasil ini hanya yang penting untuk skripsi aja. Padahal harusnya sekarang orang pada booming ingin beli emas, kalau bisa ada tambahan, ada warning, hati-hati ya, jangan ikut-ikutan kalau nggak paham. Ini harganya sudah mulai jenuh, nanti saatnya akan turun. Atau Anda meyakinkan bahwa ini harganya akan selalu akan naik. Karena situasi politik lagi kayak gini, minimal setahun ke depan emas masih naik misalkan, kan masih lumayan lah. Tapi ini kalau ini tidak sama sekali ada rekomendasi karena takut ada orang ikuti pendapat Anda. Ini nanti saya terpengaruh oleh Anda terus saya beli emas, ternyata kecewa gitu kan. Jadi Anda tidak mau bersifat kontekstual terhadap dataset. Nah, berarti Anda hanya di periode ini, nggak berani melihat long horizon-nya. Padahal Anda kenyataannya tadi membuat forecast ke depan kan. Kontekstual terhadap data aset dan periode penelitian. Penelitian Anda datanya sampai 2000 berapa tadi? 25, Prof. Nah iya, tapi Anda ingin melihat sampai long horizon-nya kalau saya tadi berapa puluh hari? 3 bulan. 3 bulan. Oke, jadi kalau Anda sebenarnya kalau lihat periode penelitian Anda sebenarnya sudah lama kan sejak Anda skripsi kan? Betul, Prof. Nah, ini apa? Nah, semua statement saya harapkan ada argumen pada saat ini kan untuk Anda bisa memahami bahwa melakukan sesuatu itu ada reasoningnya. Karena kita orang yang terdidik kan, yang jadi semua harus ada dasarnya. Oke, lanjut ke tinjauan pustaka berikutnya. Nah, yang di sini nanti yang jadi tujuan Anda ngapa-ngapa, oke lah. Jadi Anda ingin targetkan apa ya? Jadi NHIT sebagai unggulannya menerapkan mengembangkan, benar nggak Anda mengembangkan? Kayaknya S1 nggak sampai lah. Mengimplementasikan. Nah, itu makanya. Jadi kalau mengevaluasi oke lah, bandingkan Anda masih mampu. Tapi mengembangkan itu jatahnya S3 itu. Anda yang menemukan NHIT saya modifikasi jadi Thalita HIT. Wah, itu. Nah, itu berarti kan Anda benar-benar. Tapi kalau jadi T-HIT, T-nya apa itu? Thalita, nah, ya oke. Tapi kalau jangan Prof, izin nanya. Ya. Kalau misalkan sebelumnya saya baca literatur itu belum ada peramalan harga emas menggunakan NHITS, itu termasuk mengembangkan atau cukup mengimplementasikan saja? Menerapkan aja. Kalau namanya mengembangkan itu memodifikasi metodenya. Iya. Karena tadi kalau kayak dari mungkin sebelumnya HIT saja atau di NHIT, ya kayak tadi ARIMA dulu kan hanya ada AR sama MA, terus Box Jenkins bikin ARIMA. Tadinya namanya metode Box Jenkins, tapi lama-lama nama dia ini kan tapi ARIMA saja. Jadi kalau memang enggak, katanya lebih tepat kalau anak S1 adalah menerapkan dan membandingkan. Ya, baik. Banding-bandingkan bisa menerapkan sampai membandingkan. Baik, tapi kalau mengembangkan itu kalau sudah mengkaji kelemahan kelebihannya seperti anak S2 nanti karena persiapan untuk S3. Kalau S3 itu harus mampu mengembangkan supaya jadi ada metode baru lagi gitu. Oke, ke pustakanya. Nah, untuk di pustakanya tolong nanti dicek
yang arimanya Anda ngambil dari mana, LSTM-nya dari mana, kalau bisa dari sumber aslinya ya, syukur dapat, kalau enggak ya sudah yang make. Ini yang pernah bandingin Arima dengan LSTM, yang pernah bandingin ini ya bolehlah. Tapi kalau Anda bisa dapat dari literatur penemunya itu lebih bagus, karena Anda jadi tahu motivasi kenapa Arima dilahirkan, LSTM dilahirkan. Terus apa tadi RNN itu ya yang kaitannya dengan STM itu. Nah, kalau bisa ini kan referensi memang baru-baru, tapi ini hanya untuk dalam konteks untuk ke arah ini ya, tapi untuk masing-masingnya saya harapkan di apa kalau bisa dapat awalnya terus mulai dipahami itu. Ya, oke, saya kira sementara cukup ini ya karena nanti jam 10 saya sudah ada lagi, tapi saya harapkan nanti untuk kerjakan. Ada target mau kapan ujiannya? Kayaknya tadi nggak ada timeline-nya ya. Iya, belum ada Prof. Target kapan ujian TA2-nya? Selesainya kapan? Izinannya kalau misalkan mengejar wisuda Mei maksimal sidangnya nggak usah ngejar, yang penting malah ingin cepet. Kalau saya nggak harus ngejar. Kenapa harus mikirin wisuda? Kalau saya kalau namanya sekolah ya cepet selesai, nggak usah mikir. Kalau bisa kan kalau S1 TA1 ke TA2 adalah boleh 2 minggu. Dalam 2 minggu. Ini kemarin ada sudah yang September ke Oktober itu. Ini kan Februari, Anda Maret sebelum Lebaran. Jadi artinya nggak usah mikir wisuda. Yang penting kalau saya, kalau Anda siap kerja keras, tiap minggu dikerjakan, itu dalam 2 minggu sudah bisa siap ini. Ya, kalau siap. Bisa ujiannya malah nanti di Maret, karena aturannya 2 minggu. Kalau 2 bulan dari ujian TA, dari ujian proposal. Kalau S3 malah lebih lama lagi, ujian proposal ke ujian akhirnya itu. Kalau S2 minimal 2 bulan, kalau S1 minimal 2 minggu. Berarti kalau Anda mau kerja keras, bisa aja ujian Maret. Dan kan ini sebenarnya tinggal apa tadi, Anda mendalami sisi teorinya sama ininya disajikan dalam bentuk format skripsi kan. Kalau ini kan masih format proposal. Tapi lihat hasil sementaranya, sebenarnya Anda bisa siap dalam waktu 2 minggu, 3 minggu itu. Siap, diusahakan Prof. Nah iya, makanya justru itu. Kalau saya, kalau S1 kemarin saya sudah ada 2 yang proposal ke ininya dalam waktu, karena nggak boleh kurang dari 2 minggu kan. Jadi nanti kira-kira ini bulan apa, nah, nanti disiapkanlah nanti bulan Maret, ada submit, nanti pas ujiannya sudah lewat 2 minggu. Ya oke? Ya, Prof. Makasih Prof. Ya oke ya, saya kira sudah cukup. Kita akhiri ya, makasih. Baik, Prof. Ya, terima kasih Prof. Ya oke.